Jelang hadapi Filipina, Shin Tae-yong berikan ritual baru untuk skuadnya. Anggota Exco PSSI akhirnya buka suara kepastian Mauro Zijlstra, Jairo Riedewald dan Jordi Wehrman. Nasib Indonesia terancam oleh Myanmar. Egy Maulana Fikri tak peduli. Piala AFF 2024 Indonesia raih 2 rekor. Piala AFF 2024 telah memainkan 14 pertandingan, namun hanya satu tim yang tercatat mendapatkan kartu merah sejauh ini. Menurut laporan resmi situs Piala AFF 2024, ini adalah satu-satunya kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit hingga saat ini. Indonesia pun menjadi tim pertama yang masuk dalam daftar penerima kartu merah. Dalam pertandingan melawan Laos, Marcelino Ferdinand harus meninggalkan lapangan lebih awal. Ia mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69 akibat melanggar pemain Laos, Hathana Pomathep. Timnas Indonesia juga mencatat statistik pelanggaran yang cukup tinggi di turnamen ini. Dalam 3 pertandingan yang telah dilalui, skuad Garuda tercatat melakukan 39 pelanggaran, menjadi yang terbanyak di antara 10 tim peserta Piala AFF 2024. Sementara itu, untuk urusan kartu kuning, Laos mencatatkan rekor tertinggi dengan 8 kartu kuning. Thailand dan Myanmar menyusul dengan 6 kartu kuning masing-masing. Myanmar berhasil mengalahkan Laos 3-2 dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Tuna Stadium, Yangon, Rabu, 18 Desember 2024. Dengan hasil ini, Myanmar berhasil menempati posisi ketiga klasemen grup B dengan mengemas 4 poin sama dengan timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Tak hanya poin yang sama, tetapi hasil ini membuat ancaman besar buat timnas Indonesia karena mereka sama-sama memiliki sisa 1 pertandingan. Dalam laga terakhir Myanmar akan menghadapi Vietnam, dan timnas Indonesia menjamu Filipina, dan apabila mereka sama-sama meraih kemenangan pun akan dilihat selisih gol dan baru head-to-head. Situasi ini membuat Myanmar jadi ancaman besar timnas Indonesia karena dalam laga terakhir apapun bisa terjadi. Bintang Dewa United sekaligus timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri menegaskan tidak terlalu berpikir soal torehan golnya bersama klub. Egy Maulana Fikri tampil impresif bersama Dewa United. Sejauh ini, ia memuncaki top skor sementara BRI Liga 1 dengan torehan 9 gol. Kendati begitu, nasib pemain yang berjuluk Messi Indonesia ini tidak terlalu mujur di skuad Garuda. Memang pemain berusia 24 tahun ini selalu dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Sayangnya, ia jarang dimainkan karena kalah saing. Di sisi lain, performa Egy bersama Dewa United sedang bagus-bagusnya. Ia menjadi tumpuan lini serang. Meski berstatus top skor sementara, menantu Umi Pipi ini mengaku bahwa dirinya tidak terlalu memikirkannya dan fokus kepada tim. Sebenarnya saya pribadi tidak terlalu berpikir tentang top skor dan lebih fokus kepada tim, hal yang lebih penting adalah melihat tim ini nantinya ada di posisi mana. Ungkapnya, Egy mengatakan dirinya memang bangga. Namun, fokusnya membawa Dewa United di papan atas klasemen BRI Liga 1 pada akhir musim nanti. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan satu kewajiban yang harus dijalani para pemainnya sebelum menghadapi timnas Filipina pada pertandingan pemungkas grup B Piala AFF 2024. Gelandang timnas Indonesia, Ahmad Maulana Syarif, menyebut bahwa Shin Tae-yong telah menginstruksikan para pemainnya untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Filipina melawan Vietnam. Menurut jadwal, pertandingan ini berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, Rabu, 18 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Duel ini memang bisa menjadi momen bagi pemain timnas Indonesia untuk mempelajari kekuatan Filipina. Tadi, Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa pemain wajib menonton pertandingan antara Filipina melawan Vietnam. Pemain wajib nonton laga itu katanya, kata Ahmad Maulana saat ditemui di Stadion Sriwedari, Solo, Rabu, 18 Desember 2024. The Ascals, julukan timnas Filipina, datang dengan kekuatan yang cukup mentereng di Piala AFF 2024 ini. Pasalnya, dari total 26 pemain yang dibawa, 19 nama diantaranya saat ini berstatus abroad alias berkarier di luar negeri. Oleh sebab itu, Ahmad Maulana enggan menunjuk nama-nama pemain yang pantas diwaspadai. Sebab, menurutnya, semua pemain lawan memiliki potensi yang sama besarnya untuk memberikan ancaman. Menurut saya, semua pemain timnas Filipina harus diwaspadai. Karena mereka kan bisa membahayakan kami. Yang penting kami harus fokus buat pertandingan besok, ujar pemain Arema FC tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, buka suara soal Jairo Riedewald dan Jordi Wehrman, yang diisukan segera memperkuat timnas Indonesia. Dalam channel YouTube-nya yang bertajuk, Bebas,
Kalau Jairo Riedewald masih berat bang, untuk Jordi Wehrman juga masih belum, kata Arya Sinulinga saat ditanya pengamat sepak bola Roni Pangemanan, mengutip dari channel YouTube Bebas, Rabu, 18 Desember 2024. Sebelumnya, rumor Jairo Riedewald segera menjadi WNI mencuat setelah ex-pemain timnas Belanda ini berbincang akrab dengan pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, kelar laga KV Mechelen versus Royal Antwerp pada akhir pekan lalu. Sejatinya sejak awal tahun ini, rumor Jairo Riedewald menjadi WNI telah berembus kencang. Bahkan jika tidak mengalami cedera, ex-pemain Crystal Palace ini dikabarkan sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sejak Maret 2024. Sementara Jordi Wehrman, dalam wawancara dengan media Belanda Voetbal Premier, berharap bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana dengan penyerang FC Volendam U21, Mauro Zilstra, yang sejak Agustus 2024 mengaku berkas-berkasnya telah diurus PSSI? Berkas runner-up top skor Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 itu disebut Arya Sinulinga masih diurus PSSI. Untuk Mauro Zilstra kita masih godok dulu, mana yang kurang atau apa. Namanya sudah masuk tapi masih proses. Tapi, bukan janji ya karena kita masih melihat kelengkapan dan sebagainya, kata Arya Sinulinga. Jika Jordi Wehrman, Jairo Riedewald dan Mauro Zilstra bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2025, tentunya tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Jordi Wehrman dan Jairo Riedewald menguatkan lini tengah timnas Indonesia, sedangkan Mauro Zilstra dapat mempertajam barisan depan skuad Garuda.